Selamat siang Bu, perkenalkan saya Gabriel Gusin Simanulang dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem syaraf. Pengertian sistem syaraf. Sistem syaraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita, seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lainnya. Sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf atau neuron yang berkumpul membentuk suatu berkas atau vaskulum. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf. Fungsi sistem saraf yaitu ada 3. Yang pertama, pengatur atau pengendali kerja organ tubuh. Yang kedua, pusat pengendalian tanggapan. Yang ketiga, alat komunikasi dengan dunia luar. Struktur sel saraf atau neuron. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar 2 macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson atau neurit. Dendrit berfungsi menangkap dan mengeringkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson berfungsi untuk mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Akson biasanya sangat panjang, sedangkan dendrit pendek. Ada 5 jenis sel saraf, yaitu yang pertama, unipolar neuron, yang kedua, bipolar neuron, yang ketiga, interneuron, yang keempat, piramidal sel, yang kelima, motor neuron. Yang pertama, sel saraf sensorik atau saraf aferen, berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Yang kedua, ada saraf motorik atau saraf eferen, berfungsi menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Yang ketiga, ada sel saraf penghubung atau intermediate atau asosiasi, merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Sistem saraf terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama ada sistem saraf pusat, yaitu ada otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, ada sistem saraf perifer atau tepi, yaitu ada 12 pasang saraf serabut otak atau saraf krinal. Yang kedua, ada 31 saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal. Yang ketiga, ada sistem saraf autonom atau saraf tak sadar. Yang kedua, ada susunan saraf simpatik. Otak terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama ada otak besar atau cerebrum, yang kedua ada otak kecil atau cerebellum, yang ketiga ada otak tengah atau mesencephalon. Otak besar atau cerebrum yaitu berfungsi untuk pengaturan semua aktivitas mental, yaitu berkaitan dengan kepandaian atau inteligensi, ingatan atau memori, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar terletak di bagian depan otak. Terdiri atas yang pertama ada bagian belakang atau oksipital, yaitu pusat penglihatan. Yang kedua ada bagian samping atau temporal, pusat pendengaran. Yang ketiga ada bagian tengah atau parietal, yaitu pusat pengatur kulit dan otot terhadap panas, dingin, sentuhan, dan tekanan. Yang keempat ada antara bagian tengah dan belakang, yaitu pusat perkembangan kecerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap.
Yang kedua ada otak kecil atau cerebellum, berfungsi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan gerakan-gerakan otot tubuh serta menyeimbangkan tubuh. Letak otak kecil terdapat tepat di atas batang otak. Dan yang terakhir ada otak tengah. Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan foral menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Di depan otak tengah atau di depan otak tengah atau diencephalon. Yang pertama ada talamus, yaitu pusat pengatur sensoris. Yang kedua ada hipotalamus atau pusat pengatur subuh, mengatur selera makanan, keseimbangan cairan tubuh. Bagian atas dada, lobus opticus atau pusat refleks mata. Pelindung otak. Pelindung otak yang pertama ada tengkorak, yang kedua ada ruas-ruas tulang belakang, yang ketiga ada 3 lapisan selaput otak atau meningen. Yang pertama ada durameter, yaitu bersatu dengan tengkorak atau melekat pada tulang. Yang kedua ada arachnoid. Arachnoid adalah bantalan untuk melindungi otak dari bahaya kerusakan mekanik, berisi cairan cerebrospinal atau cairan limfa. Yang ketiga ada piameter, yaitu penuh dengan pembuluh darah di permukaan otak, suplai oksigen dan nutrisi, dan mengangkut sisa metabolisme. Medula oblongata. Medula oblongata banyak mengandung ganglion otak dan pusat pengatur gerak refleks fisiologis atau denyut jantung, pernafasan, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, bersin, dan batuk. Medula spinalis. Fungsinya yang pertama adalah penghubung impuls dari dan ke otak. Yang kedua ada memungkinkan jalan terpendek pada gerak refleks, yaitu di bagian dalam ada satu akar dorsal yang mengandung neuron sensorik. Yang kedua ada akar ventral yang mengandung neuron motorik. Pada bagian putih terdapat serabut saraf asosiasi. Saraf tepi atau saraf perifer. Sistem saraf perifer terdiri dari sistem saraf perifer dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada 12 pasang serabut otak atau saraf krinal, yaitu 3 pasang saraf sensori, 5 pasang saraf motori, dan 4 pasang saraf gabungan. Yang kedua ada 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal, yaitu 8 pasang saraf leher atau cervical. Yang kedua ada 12 pasang saraf punggung atau torakal. Yang ketiga ada 5 pasang saraf pinggang atau lumbal. Yang keempat ada 5 pasang saraf pinggul atau sakral. Yang kelima ada 1 pasang saraf ekor atau coccygeal. Nervus cranialis. Nervus cranialis terbagi menjadi 12 nervus. Di antaranya yang pertama ada nervus olfactorius, mensafri indera penciuman. Yang kedua ada nervus opticus, mensarafi indera penglihatan tajam. Yang kedua ada nervus opticus, mensarafi indera penglihatan tajam penglihatan. Yang ketiga ada nervus oculomotorius,
mensarafi gerakan bola mata dari dalam keluar. Yang keempat ada nervus trochlearis, mensarafi gerakan bola mata ke bawah dan samping kanan kiri. Yang kelima ada nervus trigeminus atau mensarafi kulit wajah, refleks kornea, kepekaan lidah dan gigi. Yang keenam ada nervus abducens, mensarafi gerakan bola mata ke samping. Yang ketujuh ada nervus facialis, mensarafi otot wajah, lidah atau pengecapan. Yang kedelapan ada nervus auditorius, mensarafi indera pendengaran, menjaga keseimbangan. Yang kesembilan ada nervus glossopharyngeus, mensarafi gerakan lidah menelan. Yang ke-10 ada nervus vagus, mensarafi pharyngealaring, gerakan pita suara dan menelan. Yang ke-11 ada nervus accessorius, mensarafi gerakan kepala dan bahu. Yang ke-12 nervus hypoglossum, mensarafi gerakan lidah. Saraf otonom. Saraf otonom meninggalkan korda spinalis dan mensarafi otot jantung dan polos serta kelenjar. Yang kedua ada sistem saraf autonom terbagi menjadi dua, yaitu ada sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf otonom yaitu sistem saraf simpatis atau mempersarafi. Yang pertama ada jantung, kecepatan denyut dan kekuatan kontraksi jantung. Yang kedua ada arteri dan vena besar dan kecil, konstriksi. Yang ketiga ada otot polos, saluran cerna, penurunan motilitas. Yang keempat ada otot polos nafas, relaksasi bronkus dan penurunan sekrei bronkus. Yang kelima ada merangsang kelenjar keringat. Yang kedua ada sistem saraf parasimpatis atau mempersarafi. Yang pertama ada jantung, memperlambat kecepatan denyut. Yang kedua ada sel cerna atau meningkatkan motilitas. Yang ketiga ada sel nafas, yaitu konstruksi jalan nafas. Sistem saraf simpatis. Sistem saraf simpatis terdiri dari 25 pasang simpul saraf. Yang pertama terletak di sebelah kiri sampai kanan tulang belakang. Yang kedua berpangkal pada medula spinalis di daerah leher dan di daerah pinggang serta disebut juga saraf thoracolumbar. Yang ketiga ada Selanjutnya ada praganglion pendek. Selanjutnya praganglion, yaitu urat saraf yang terdapat pada pangkal ganglion. Yang terakhir ada postganglion, yaitu urat saraf yang berada pada ujung ganglion. Sistem saraf parasimpatis. Sistem parasimpatis yaitu mempunyai poning. Yang pertama, urat praganglionnya panjang karena menempel pada organ yang dibantu. Yang kedua, berpangkal pada medula oblongata. Yang ketiga, kerjanya berlawanan dengan kerja saraf simpatis. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan. Shalom Ibu.